Di ruang tamu rumah mewah keluarga Hesti, Ana berdiri memandangi dinding dan perabotan tua. Ana berkata di dalam hatinya, setiap sudut rumah ini seperti menyimpan cerita. Aku, Ana, arsitek muda yang mendapat kepercayaan merenovasi rumah tua ini. Tapi, rumah ini lebih dari sekedar bangunan. Ia adalah saksi bisu kisah cinta yang tak selesai. Kamu suka rumah ini, Ana? Rumah ini indah, Bu. Tapi saya merasa ada banyak kenangan di sini. Benar. Rumah ini menyimpan banyak hal, termasuk kisahku dengan Tigor. Kalau dinding ini bisa bicara, mungkin mereka sudah menangis bersama saya sejak lama. Ibu, ini Bu Ida. Beliau sudah seperti keluarga, merawat rumah ini sejak saya masih kecil. Dan menyaksikan dua anak kecil yang saling mencintai, tapi tak pernah bisa bersama. Ayo, mari ku perlihatkan rumah ini. Kamu harus melihat semua bagian sebelum memutuskan menerima pekerjaan merenovasinya, bukan? Rumah keluarga kami tidak mewah, tidak ada perabotan emas di sini. Tapi rumah ini sangat berharga bagiku, penuh kenangan. Kita mulai dari bagian mana, Ana? Maksudku, aku tidak terlalu paham tentang renovasi rumah. Aku tidak punya ide sama sekali harus kuapakan rumah ini. Semuanya aku serahkan padamu. Aku hanya paham berjualan kerajinan. Dari bagian belakang rumah saja, Bu. Bisa antar aku ke sana, Bu? Hesti sedang menceritakan masa lalunya kepada Ana di kursi halaman belakang rumah. Usia kami baru 12 tahun saat itu. Belum mengerti banyak hal, tapi aku tahu soal itu. Tigor bersedia berkelahi melawan teman-temannya sendiri untuk membelaku. Kami tiba di rumah nyaris terlambat. Aku bergegas mandi, berganti pakaian, kemudian pura-pura belajar di ruang tengah saat mama pulang. Malam itu, aku tidak dihukum siapapun, tetapi Tigor dihukum Bida karena berkelahi. Malam itu, dia disuruh bekerja sampai malam sekali. Mencuci spray, horden, bahkan menyikat sofa. Terakhir, menyetrika pakaian. Aku melihatnya dari jendela kamar lantai 2. Lampu di ruang setrika bangunan belakang masih menyala hingga pukul 1 malam. Maaf Bu Esti, mobilnya sudah datang di depan. Oh baik, terima kasih Bu Ida. Sepertinya cerita ini harus terpotong, Ana. Aku minta maaf tidak bisa berlama-lama pagi ini. Aku harus menemui kakakku. Kamu tahu, aku sudah lama sekali tidak pulang ke kota ini. Aku baru tiba tadi malam, langsung menuju ke sini, lantas memintamu bertemu pagi-pagi ini. Bagaimana? Kamu bersedia merenovasi rumah ini? Ana terdiam. Dia bahkan belum melihat semua sudut rumah. Dia juga belum mendengarkan keinginan pemilik rumah mau direnovasi seperti apa. Belum juga menghitung biaya renovasinya, berapa pekerja yang dia butuhkan, material apa saja yang harus dibeli. Aduh, kamu menolaknya. Bukan itu, Bu Hesti. Maksudku, aku belum memutuskan menerima atau menolaknya. Aku masih membutuhkan banyak informasi sebelum mengambil keputusan. Bahkan aku belum mengukur luas tanah, rumah, kamar, dan sebagainya. Juga belum seutuhnya memahami rumah ini. Kita masih harus bertemu lagi. Oh, kalau itu tidak masalah. Tentu saja kita mesti bertemu lagi. Kamu bisa kembali lagi ke sini nanti malam pukul 7. Pukul 7, Ana. Biar cepat selesai setelah bertemu kakak-kakakku siang ini. Nanti malam aku bebas. Kita bisa leluasa berbicara soal rumah ini hingga dini hari sekalipun. Sampai bertemu nanti malam, Ana. Sampai bertemu, Bu Hesti. Kenapa kita tidak bisa seperti dulu lagi? Karena dunia kita berbeda, Hesti. Ayahmu pasti tidak akan setuju dengan kita. Tapi aku mencintaimu, Tigor. Cinta saja kadang tak cukup.
Aku tak ingin kamu terluka karena aku. Bu Ida berdiri dari kejauhan, mendengar percakapan mereka diam-diam. Aku belajar, rumah bukan sekedar tempat tinggal. Ia adalah tempat kenangan, harapan, dan luka. Kisah Hesti dan Tigor mengajarkanku, cinta sejati memang harus diperjuangkan. Tapi kadang, cinta juga harus tahu kapan harus melepaskan. Saya dulu yang sering melihat Hesti. Hesti kecil menangis diam-diam setelah ayahnya marah karena dekat dengan Tigor. Apa ibu tidak pernah menceritakan itu pada orang lain? Tak semua kisah harus diceritakan dengan kata-kata. Tapi harus ada yang mendengarkan akhirnya. Mungkin kamu, Nak Ana. Apa ibu percaya cinta itu bisa melewati segalanya? Saya percaya. Cinta sejati tahu caranya bertahan, bahkan saat tidak bisa memiliki. Pada malam hari, kamar Hesti yang telah direnovasi oleh Ana tampak hangat dan elegan. Lampu kuning temaram, jendela terbuka sedikit. Hesti berdiri di dekat meja rias, menyentuh permukaan kayu dengan pelan. Tigor muncul di ambang pintu, ragu-ragu. Masuk. Tigor, kamu di sini? Ada yang meminta aku melihat hasil renovasi. Katanya kamu senang melihat siapa yang membantu proyek ini. Anak? Tapi kenapa kamu? Tigor berjalan pelan ke arah meja. Ia menyentuh bingkai foto tua di sana. Kamar ini tidak banyak berubah ya, tapi rasanya semuanya berbeda ya sekarang. Kamu aneh malam ini. Cara kamu bicara seperti seseorang yang pernah aku kenal. Mungkin kamu mengenalnya sebagai Om Gorbachev. Apa kamu bilang? Ya, Om Gorbachev yang mengirimi kamu surat-surat dari kota-kota asing, yang menuliskan puisi dengan tinta biru, yang selalu tahu kapan kamu butuh teman bicara. Tuhan, itu kamu. Itu berarti semua kenangan, semua surat, semua cerita. Ya, itu adalah cara aku untuk mencintai kamu, Hesti. Bahkan ketika dunia ini memisahkan kita berdua. Kenapa kamu tidak pernah bilang, Tigor? Karena dulu aku ini hanya anak sopir. Aku tak ingin ada untukmu. Meskipun hanya lewat kata-kata, aku selalu ingin ada di samping kamu. Hingga akhirnya aku pun menjadi pamannya Ana. Dan takdir membawa aku kembali ke sini. Aku dengar kamu buka rumah ini untuk direnovasi ya, dan membuka hatimu juga. Mungkin aku tak bisa bersamamu, Tigor, tapi aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Dan aku juga tidak pernah berhenti mengingat janji kecil waktu kita dulu. Mereka berpelukan, tapi pelukan itu bukan pelukan yang akan berakhir di pernikahan. Itu adalah pelukan perpisahan yang manis. Terima kasih Ana. Karena kamu, aku berani membuka lagi luka lama. Dan akhirnya aku bisa bertemu dengan masa lalu. Terima kasih Hesti. Saya yang belajar banyak dari rumah ini. Dan dari kisah ibu.
Bu Ida tersenyum dari kejauhan, seakan rumah ini hidup kembali. Setiap rumah punya kisah, setiap kenangan punya tempatnya sendiri, dan setiap cinta punya jalannya masing-masing. Hello kenangan, hello hidup baru.